Untuk sementara Pak Wali TikTok kasih nasihat cinta kepada Kiai Haji Aminuddin, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Demak. Tapi manakala nasihat cinta ini tidak direspon dengan baik dan Pak Kiai Aminuddin tidak segera merevisi atau menarik atau mencabut ucapannya atas narasi provokasi yang disampaikan dan sekaligus mengfitnah PWI Laskar Sabilillah, maka saya akan langsung menemui dia. Saya akan ketemu, maunya apa Pak Kiai Aminuddin. Ngoten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kemarin sempat beredar sebuah video dari Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Demak, yang di sana kalau menurut saya nih ya, itu penuh dengan provokasi. Dan akhirnya kita bisa melihat siapakah Ketua Tanfidiyah PCNU Demak. Kalau menurut saya, dia ini adalah mukinin dan tidak bisa membedakan mana orang NU dan mana orang Robidoh Alawiyah. Nasional Indonesia adalah ormas di luar perkumpulan NU. NU tidak punya banom yang namanya PWI. Ini harus jelas. Itu orang NU ya di mana-mana. Orang sing ning Marheni orang, sing ning Pemuda Pancasila ya ada. Ini adalah ormas di luar Nahdlatul Ulama. Nah, pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur PWI, mungkin di sini orang nggak berarti, ini akan dievaluasi. Hingga akhirnya ada sebuah video pesan cinta dari seorang wali TikTok dari Abah Syarifuddin Tegal. Kiai Syarif ini menyampaikan pesan cinta bahwa tidak seharusnya Ketua Tanfidiyah itu mengatakan seperti itu, dan menjelaskan tentang siapakah Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI dan Laskar Sabilillah. Karena statement dari Ketua Tanfidiyah ini, statement itu ngawur. Ketua Tanfidiyah ini menyatakan bahwa satu, NU itu tidak punya banom yang bernama PWI-LS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sehingga apabila ada banom NU baik dari Ansor, Bansar, Fathat, Muslimat, Pagarusa, dan sebagainya yang bergabung ke dalam PWI-LS, maka akan dievaluasi. Yang kedua, mengatakan bahwa banom NU baik dari Ansor, Bansar, Muslimat, Fathat, dan lain sebagainya, jika bergabung dengan PWI-LS dan mengganggu ulama serta habaib, maka akan dievaluasi. Ini yang repot, ini yang memperlihatkan kebodohan dari seorang Ketua Tanfidiyah. Gini ya, saya jelaskan dulu sebelum nanti saya tampilkan cuplikan videonya dari Kiai Syarifuddin. Begini ya, kita tahu bahwa PWI-LS itu bukanlah banom NU, tetapi PWI-LS ini terlahir dari keprihatinan orang-orang yang ada di struktural NU yang kalau menurut saya itu bodoh dan menjadi budak para habaib. Sehingga dari bentuk keprihatinan tersebut lahirlah PWI-LS yang di sana sedang memperjuangkan Nahdlatul Ulama, memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya termasuk salah satu orang yang ikut mendirikan PWI-LS, di mana PWI-LS itu disahkan dengan nomor AHU 0010149 AH 0107 tahun 2023.
ditetapkan di Jakarta tanggal 7 November tahun 2023, dicetak pada tanggal 14 November tahun 2023. Itu AHU atau SK Kemenkumham untuk PWILS. Dan kemudian pernyataan Anda bahwa pendirian PWILS sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, pernyataan Anda salah besar, Bapak. Justru keberadaan PWILS itu menyokong, memperkokoh eksistensi Nahdlatul Ulama di garis yang sebenarnya. Kita bisa lihat, kita bisa tracking, Pak, dalam ADART PWI bab 2 pedoman akidah dan asas pasal 4. Perjuangan Wali Songo Indonesia berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Al-Qiyas menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Gitu Bapak, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pasal kelima, perjuangan Wali Songo Indonesia berakidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam bidang akidah mengikuti Imam Hasan, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaidi, Al-Baghdadi, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Selanjutnya di pasal 6, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, perjuangan Wali Songo Indonesia berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang ada tertuang dalam ADART PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana saya juga merupakan salah satu bagian yang menyusun ADART ini, Bapak. Begitu. Lalu kemudian Anda mencoba menyamakan persepsi dengan teman-teman di tempat di mana Bapak ceramah, Pak Kiai Aminuddin. Kata panjenengan, kata Bapak Aminuddin, kita mendengarkan bahwa PWI mau membumi hanguskan, membinasakan, menabrak Habib, Kiai yang mendukung Habib. Ini Anda dapat informasi dari mana, Bapak? Kalimat Bapak, narasi Bapak itu cenderung provokatif. Anda tidak melakukan cross check dulu, tabayun dulu, mengamati dulu, mencari tahu dari sumber yang paten, Bapak. Adapun ketika ada asumsi teman-teman Laskar Sabilillah atau teman-teman kepengurusan PWI yang mengatakan nabrak dalam konteks apa? Begini, Bapak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj di salah satu forum resmi, beliau mengatakan bahwa tesis atau karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman itu masuk wilayah ijtihad, di mana menurut Kiai Haji Said Akil Siraj, kalau yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu benar, maka Kiai Imad mendapat 2 pahala. Kalaulah tidak benar, maka Kiai Imaduddin dapat 1 pahala. Itu yang disampaikan oleh beliau Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Masa Pak Aminuddin nggak paham siapa Kiai Said Akil Siraj? Lalu kemudian begini, Bapak, keberadaan PWILS itu juga berfungsi untuk mengawal dan menginformasikan sekaligus mencerdaskan umat terkait 1. Batalnya nasab Baklawi. Yang kedua, terkait informasi untuk meluruskan sejarah bangsa yang sudah dibelokkan oleh beberapa oknum. Termasuk juga kita tahu semua ada banyak sekali kuburan-kuburan yang dipalsukan. Jadi ya memang bukan Banu NU, tetapi ini PWILS berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Sedangkan kalau dari Ketua Tanfidiyah ini menganggap bahwa apabila dari Banu NU itu mendukung dan bergabung dengan PWILS dan di sana mengganggu ulama dan habaib, maka dievaluasi.
Kami dari PWI, dari LS, ya, jelas-jelas mempunyai rumah besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Kami tidak punya rumah besar yang lain. Tapi para habaib-habaib yang dianggap sebagai majikan kalian, mereka ini bermuka dua. Mereka ini punya rumah yang namanya Robitul Alawiyah, dan mereka bergabung atau menyusup ke dalam Nahdlatul Ulama, sehingga mereka itu punya dua rumah. Boyo mikir, Pak Kiai, mikir. Kami asli pribumi dengan rumah besar Nahdlatul Ulama, tapi mereka imigran Yaman, antek kuda, anjing-anjing dari para Belanda, itu sudah punya rumah sendiri namanya Robitul Alawiyah, tapi mereka bergabung ke dalam NU. Ini yang disingkirkan, bukan kami. Dan nanti apabila tidak ada klarifikasi dari Kiai Aminuddin, ya, sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Demak, Kiai Sarif akan ke sana, ya, untuk menemui sampean, Kiai, menemui sampean, mau diskusi, mau debat, atau mau berantem. Nggak boleh begitu. PWLS ini sedang memperjuangkan hak-hak Nahdlatul Ulama, hak-hak negeri ini dari rongrongan para habaib. Ya. Kalian menganggap bahwa Habib itu adalah Dullah Rasul. Kurang bukti apa lagi sih? Ya. Kurang bukti apa lagi? Ya. Mereka para Habib-Habib ini jelas, ya, baik dari sejarah, dari fakta, dari kitab sezaman, dari DNA, dari filologi dan sebagainya. Mereka ini bukan Dullah Rasul, sudah jelas begitu. Ya. Apalagi aplikasi dalam kehidupan bahwa mereka ini secara tingkah laku, pola ucapan dan sebagainya itu sangat jauh. Karena di Demak ini saya yakin ini Kiai Aminuddin ini walaupun seorang Tanfidiyah, tapi ngibahnya pasti ke Habib Lutfi. Nah, masih menganggap Habib Lutfi itu seorang wali. Habib Lutfi itu adalah pencuri nasab, pencuri makam, dan pencuri jatman, pembelok secara sejarah. Masih tidak bisa jadi wali. Makanya saya bilang berkali-kali, sealim apapun, sepintar apapun, sepanjang apapun titel kalian, kalau terlalu lama bergaul dengan habaib, kalian atau goblok, ulama dan kiai sekalipun. Ya, jadi perlu diingat ini. Kalau Kiai Aminuddin ini tidak membuat video klarifikasi tentang provokasinya, maka Kiai Sarif akan ke tempat sampean. Ya, ke tempat sampean. Sudah. Pokoknya disiapkan saja. Ya. Bagi yang waras, saya berharap jangan terlalu lama bergaul dengan Habib, karena kalian bakal menjadi auto goblok. Ya. Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.